Kak Andro, kok kakak nggak dengar suara Ade-Ade sih? Iya nih kak, kakak juga nggak dengar nih. Sekali lagi yuk. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Laskar Kristus. Yes. Laskar Kristus. Yes. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada hal yang kita persiapkan. Apa itu Kak Andro? Mari kita cek ya. Oke, Ade-Ade, itu tadi yang perlu kita persiapkan. Nah, untuk mengawali ibadah kita, ayo kita sapa dulu teman-temannya dengan lagu Halo Halo Hello Hello. Ada undang manggil berdiri ya. Ayo berdiri. Adik-adik, tiba saatnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa ya adik-adik. Ayo semuanya, kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur setiap kali kami menyebut namamu di dalam doa kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami ingin memulai sekolah minggu kami. Memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak Tuhan katakan apa? Amin. Siapa di sini yang mau mengenal Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Aku Kak. Sekali lagi, siapa di sini mau mengenal Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Aku Kak. Karena ada adik mau mengenal Tuhan Yesus, kita angkat pujian. Apakah ya? Sejak ku kenal Yesus. Masih dalam posisi berdiri, jangan lupa pakai gaya yang paling heboh ya. Betul, betul, betul. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku diberi
dengan judul ICL. Untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik bisa duduk dengan manis, pasang telinganya dengan benar. Tepuk diam. Oke, mari kita dengar ceritanya. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi sama kakak di kelas PAUD. Oke, hari ini kakak mau menceritakan sesuatu nih. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik bisa lipat tangannya, lalu tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan cerita-Mu. Tolong Engkau berkati cerita firman-Mu ini agar bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak hari ini mau bercerita tentang seseorang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus nih adik-adik. Kira-kira gimana ya ceritanya? Nah pada zaman dulu nih, orang-orang kalau misal mau pergi ke kota lain, misalkan dari kota A mau ke kota B. Nah pada zaman dulu kan nggak ada mobil, jadi cuma bisa menunggangi binatang seperti keledai, dan juga cuma bisa berjalan. Nah dan kalau misalnya dulu itu, kalau misalnya orang yang mungkin tidak bisa melihat atau mungkin berkekurangan, itu kan susah cari kerja, jadi dia nggak dapat uang. Jadi hidupnya itu seperti hidup orang yang berkesusahan, yang tidak berkecukupan, seperti orang miskin adik-adik. Nah pada zaman itu adik-adik ada hidup seorang bapak bernama Bapak Bartimeus. Jadi pada zaman itu ada hidup seorang bapak bernama Bapak Bartimeus. Nah Bapak Bartimeus ini dia itu orangnya nggak bisa melihat loh. Jadi kalau kita sering bilang itu dia tuh orang yang buta. Jadi Bapak Bartimeus adalah seorang yang buta adik-adik. Nah dia kan orang buta, jadi dia itu kalau mau dapat pekerjaan juga nggak bisa, dan pastinya dia juga nggak punya uang dong mungkin untuk beli makanan, pakaian, dan yang lainnya adik-adik. Jadi Bapak Bartimeus ini hanya mengandalkan belas kasihan orang. Nah dia itu biasanya duduk di pinggir jalan tempat biasa orang-orang lewat nih. Nah orang-orang yang lewat itu yang biasanya memberikan Bapak Bartimeus itu uang, lalu makanan, dan juga mungkin biasanya bisa kasih pakaian juga. Pada suatu hari adik-adik, Bapak Bartimeus ini mendengar banyak orang lewat di jalan itu. Lah, ada apa ini? Apa ada sukacita apa hari ini? Bapak Bartimeusnya bingung karena banyak orang yang lewat adik-adik. Nah lalu Bapak Bartimeusnya ini mendengar banyak orang bilang, Tuhan Yesus lewat adik-adik. Dan ternyata Tuhan Yesus lewat jalan itu adik-adik.
Setelah mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang lewat, Bapak Bartimeus pun berteriak dan berseru seperti ini. Yesus, Yesus, anak Daud, tolong kasihanilah aku. Itu kata Bapak Bartimeus, adik-adik. Nah, tapi kan orang-orang di sekitar itu menyuruh Bapak Bartimeus itu diam, karena ia tidak ingin Bapak Bartimeus ini mengganggu Tuhan Yesus. Tapi walaupun begitu adik-adik, Bapak Bartimeus semakin nyaring nih, lalu berteriak, Yesus, Yesus, anak Daud, tolong kasihanilah aku. Nah, Tuhan Yesus pun berhenti ketika ia mendengar teriakan Bapak Bartimeus itu. Lalu Yesus pun menyuruh murid-muridnya untuk membawa Bapak Bartimeus kepada Tuhan Yesus. Ketika Bapak Bartimeus berada di hadapan Tuhan Yesus pun bertanya kepada Bapak Bartimeus nih, apa yang kau kehendaki daripadaku? Itu kata Tuhan Yesus. Nah, lalu Bapak Bartimeus ini menjawab, Tuhan, aku ingin melihat lagi, katanya. Lalu Tuhan Yesus pun menjawab nih, melihatlah, imanmu telah menyembuhkanmu. Itu kata Tuhan Yesus, adik-adik. Dan ternyata pada saat itu juga Bapak Bartimeus pun bisa melihat, adik-adik. Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Bartimeus pada saat itu juga. Nah, Bapak Bartimeus pun dengan sukacita, dengan gembira, ia mengikuti Tuhan Yesus karena ia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ia sudah bisa melihat lagi, adik-adik. Nah, dari cerita ini kita tahu, adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu peduli kepada semua anak-anaknya, termasuk orang yang buta tadi, termasuk orang yang miskin tadi, adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu peduli dan ia menyembuhkan Bapak Bartimeus yang seorang yang buta. Oke, adik-adik bisa baca cerita ini di Alkitab, tepatnya di Perjanjian Baru, yaitu di Injil Lukas, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-43. Atau adik-adik bisa baca di Injil Markus, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-52. Nah, sampai situ dulu ya cerita kakak pada minggu ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Shalom semua. Terima kasih Kak Talita atas penyampaian cerita firman Tuhannya tadi. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Tolong berkati persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan bilang amin. Sambil mengumpulkan persembahan, ayo kita angkat satu pujian dengan judul Sungai Sukacitamu. Musik-musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Kalau sudah berdiri, posisinya tegak seperti Kak Andra dan Kak Alia di depan ini. Kalau sudah siap, ayo kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita berpisah, kita akan mengangkat satu pujian lagi. Apa itu, Kandra? Bila iblis menggodaku. Marilah kita berdoa, lipat tangannya, matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan sehingga kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami. Dan sebentar lagi kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan, dalam berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan kami akan sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampun kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Yang mau kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.